Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bimbingan dan Konseling, perkenalkan nama saya Sarah Fitria Harkati dengan NIM 435220020 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Magdaul Anwar Banten. Kali ini saya akan membuat video praktikum bimbingan kelompok dari tugas mata kuliah praktikum bimbingan kelompok dari tugas Bu Devi selaku dosen kelompok dengan tema mengenal emosi dan cara mengelolanya. Adapun tempat praktiknya yaitu di MTS Yo Pasir Gadung. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Izin Ibu, saya datang ke sini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah praktikum bimbingan kelompok. Saya meminta izin kepada Ibu sebagai pembimbing BK di sini. Jadi saya juga meminta teman-teman atau adik-adik untuk bersedia mengikuti bimbingan kelompok bersama saya. Apakah bersedia? Bersedia. Ya. Tapi jangan canggung ya, santai aja ya di sininya ya. Jadi di sini saya perkenalkan dulu ya. Nama saya itu Sarah Fitria Harkati dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Magdaul Anwar Banten. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Sehat ya, alhamdulillah ya. Terima kasih ya atas kesediaannya hari ini untuk hadir di bimbingan kelompok. Namun sebelum itu ada baiknya sebelum dimulai apapun kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ayo. Oke, silakan kalau begitu dipimpin dulu. Baik teman-teman, sebelum dimulai kita baca doa dulu. Terima kasih kepada adik tadi yang sudah memimpin doanya. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan kita kumpul di kegiatan kali ini. Jadi kita kumpul hari ini yaitu ikut melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Baik. Kalau begitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian bimbingan kelompok. Jadi pengertian bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan dalam kelompok. Nah, di mana di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya, ya. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuan kita hari ini berkumpul di sini yaitu untuk memecahkan suatu masalah dan untuk pengembangan itu. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, mulai dari Ibu dulu ya. Nama Ibu yaitu Sarah Fitria Harkati. Hobinya yaitu menulis. Boleh kalian mengutarakan dengan hobi kalian juga ya. Mulai dari Ibu dulu, silakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Dara, hobi saya menulis. Oke, sebentar, hobi saya hobi saya memasak. Hobi saya asal, hobi saya hobi. Nama saya Nafi, hobi saya nama saya Nafi, hobi saya hobi. Oke, terima kasih atas perkenalannya ya. Oke, jadi bimbingan kelompok kita hari ini yaitu dengan tema mengenal emosi dan cara mengelolanya. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Siap. Ya, oke, siap. Kita santai aja ya, jangan tanggung gitu ya. Kita santai aja, nanti adik-adik silakan utarakan apa yang menjadi maksudnya. Apa itu pengertian dari emosi? Ada yang tahu nggak? Pasti semuanya pernah merasakan kan kayak emosi gitu. Kesal boleh, marah boleh, apalagi menangis ya sering. Ya, oke boleh. Jadi emosi itu yaitu semua jenis perasaan yang dialami seseorang dan digambarkan dalam bentuk perilaku. Nah, misalnya mulai dari marah, sedih, senang, terkejut, malu,
hari-hari kita tetap senang. Oke. Nah, apa saja jenis-jenis emosi itu? Itu tadi yang saya utarakan. Jadi ada apa? Marah, terus kesal, boleh, terus nangis, sedih ya, terus apa lagi? Malu, terus apa lagi? Kecewa. Ada yang pernah dikecewakan? Oh, pastinya ya, jangan ya. Oke, itu tadi pengertian dan jenis-jenis emosi. Nah, cara mengekspresikan emosi itu kalau misalnya lagi marah gimana? Terus diam boleh, terus apa lagi? Kadang ada yang menangis ya karena marah gitu ya. Ada juga yang kalau misalnya lagi marah sukanya olahraga, misalnya pantai kena dibolong-bolong ya. Siapa yang pernah seperti itu? Belum. Terus misalnya ada yang juga bebas lagi marah, misalnya pengen meluapkan emosinya nih, pengen meluapkan kemarahannya. Ada yang juga bebas misalnya nyetel musik abang Rumi ya, terus goyang-goyang, itu juga merupakan bagian dari mengekspresikan emosi. Nah, selain itu ada juga yang mengatakan sedang marah, misalnya ibu mengatakan kepada Dara, aku lagi marah nih sama si A misalnya. Ada juga yang seperti itu ya. Ada yang cemberut aja, ada yang diam-diaman aja ya. Ada juga bisa dengan melukis. Biasanya misalnya melukis di dinding nih, tentang kemarahan dia misalnya ya. Ada yang mengekspresikan seperti itu. Nah, kalau misalnya cara mengekspresikan emosi sedih gimana? Nah,
kalian masing-masing ya. Untuk itu ibu ada lembar kerja, nanti kalian silakan isi. Ada namanya, terus hobinya, ekspresi marahnya itu diekspresikan secara benar. Oke, jadi ini adalah lembar kerja buat kalian. Nanti di sini ada nama nih. Nah, di sini ada nama, di sini ada tanggal. Terus di sini juga ada mengenal emosi dan cara mengelolanya. Misalnya nih, tuliskan warna favoritmu dan apa yang kamu kaitkan dengan warna itu. Misalnya merah itu kaitannya dengan apa? Misalnya marah, misalnya ya. Tapi terserah gimana warna favorit kalian aja ya. Terus di sini juga ada nih, yang kedua nih, tuliskan satu emosi yang paling sering dirasakan ya. Apa aja emosinya yang paling sering dirasakan. Nah, terus di sini cara merespon emosi itu bagaimana ya? Situasi yang memicu emosi itu situasi seperti apa? Dan apa yang bisa dilakukan agar emosi itu tidak merugikan. Dan yang terakhir, refleksi, yaitu satu hal yang dipelajari hari ini, misalnya dari kegiatan kita hari ini. Apakah dipahami? Oke, ini diisi ya. Saya berjalan cepat dari biasanya dan tidak berbicara kepada teman saya tersebut. Oh, dendam ya kayaknya ya. Nah, terus supaya tidak merugikan gimana tuh? Tarik nafas dan Istighfar sepanjang jalan. Oke, menurut Dara, kalian yang dipelajari hari ini apa, Dara? Alhamdulillah saya bisa lebih paham tentang emosi dan cara mengelolanya. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya Sinta gimana? Kalau aku suka saya kuning. Oke, kuning. Kalau kuning itu gimana? Emosi saya sedih. Oh, sedih. Sedihnya kenapa? Saya sedih. Oke. Sedih oke. Kita paling sedih saya meninggal. Oh, kucingnya meninggal. Nah, terus gimana tuh? Membuat status dan
kerja keras saya diabaikan, tidak dihargai oleh orang-orang dekat saya. Oh gitu. Terus gimana cara meresponnya? Awalnya saya diam dan menarik diri, saya merasa tidak semangat dan menyerahkan diri sendiri. Terus saya belajar menyampaikan perasaan saya jujur dan terbuka. Berarti Novi ini kecewa karena dia sudah bekerja keras